1 Korintus 13 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Kalau kita lihat ya, langsung saja menyingkat waktu, ada 3 langkah penting untuk dapat mengalami pertumbuhan dalam Kristus. 3 langkah penting dari ayat ini ya. Kalau kita perhatikan, ini Paulus waktu kecil ini. Duduk dia di situ ya. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13, ini ayat kasih ya. Pasal kasih. 1 Korintus 13. Di pasal 12 ada bicara tentang karunia-karunia roh. Di pasal 14 ada karunia-karunia roh. Ada 2 pasal itu. Nah, di antara pasal 12 14 ini ada pasal 13 untuk menetralisir. Yaitu tentang kasih ini. Kasih yang menetralisir. Jadi kalau ada gereja menyangka menganggap karunia roh ini adalah sesuatu yang kurang bernilai, salah. Karena apa? Sampai ada 2 pasal. Ya. Kalau hanya 1 gelintir ayat, boleh-boleh saja. Ini 2 pasal. Jadi, untuk membela doktrin mereka tentang karunia roh ini, akhirnya mereka menganggap inilah yang bertahan. Iman, pengharapan, kasih. Sisanya gak ada gunanya. Nah, gitu. Nah, itu salah mengerti. Nah, untuk memahami semua apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, diminta untuk bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi semua yang Tuhan berikan itu tidak ada yang tidak berguna. Semua berguna. Untuk apa Tuhan beri tapi nggak berguna? Emangnya Tuhan nggak ada kerjaan? Semua yang Tuhan berikan itu berguna untuk keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berguna. Tetapi anak-anak Tuhan itu juga harus bertumbuh. Jadi semua yang Tuhan karuniakan itu anak Tuhan, ketika dia lahir baru, dia lahir kembali menjadi bayi rohani, itu diberikan asupan-asupan untuk dia bertumbuh. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang dilakukan Tuhan yang sia-sia. Ya. Nah, kemudian Rasul Paulus ingin supaya orang Kristen itu punya pemahaman yang lengkap tentang semua apa yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita bahas tentang misalnya 9 karunia roh, lalu gereja lain yang anti bahasa roh langsung menyasar bahasa roh itu. Tengoklah urutannya kan urutan paling akhir, berarti nggak penting. Kecil artinya gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Langsung kenapa selalu menyasar ke sana? Karena memang pada dasarnya mereka anti. Tuhan itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak berguna. Ya. Malah ada nyanyian ya yang dinyanyikan oleh opungnya Fani di Papar waktu itu. Waktu doa kami ada sebuah nyanyian yang terkenal yang sering kita nyanyikan, tapi beliau ubah gitu.
Satu hal telah ku minta, sambil nyanyi itu. Kepada Tuhan itulah yang ku minta. Terusnya. Dan menikmati pahitnya. Ada seterusnya. Terus ada yang diubah. Dan menikmati. Ternyata itu sesuatu yang Tuhan berikan untuk membangkitkan kasih, membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan. Jadi pemahaman kita tentang semua yang Tuhan berikan haruslah lengkap. Tidak ada yang dibuang, ya, tidak ada yang dilenyapkan, tetapi semua itu untuk menopang kita kepada kesempurnaan. Jadi bukan hanya karunia-karunia roh itu, tetapi dalam segala hal kita diminta untuk bertumbuh. Nah, mari kita lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata. Ini yang pertama. Seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu ada 3. Jadi yang pertama, langsung saja kita lihat Bapak Ibu. Langkah yang pertama supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus adalah kita harus mengenali tanda-tanda yang menunjukkan pertumbuhan. Berarti kalau misalnya seorang anak, pertumbuhannya itu ditandai dengan 3 ini. 3 ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua tentu memahami, ya. Untuk mengenali langkah yang pertama agar kita bisa bertumbuh dalam Kristus, kita harus mengenali tanda-tanda ini dalam hidup kita. Sekarang kita lihat tentang berkata-kata. Ada 3, berkata-kata, merasa, berpikir. Ternyata seseorang itu bertumbuh atau tidak, dewasa atau masih anak-anak, itu bisa teridentifikasi dari 3 ini. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara tentang perkataan, misalnya apa ciri khas anak-anak? Anak-anak berkata-kata, yaitu perkataannya itu cenderung ya sederhana, tanpa filter, gak ada filternya, ya jujur, tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Di satu sisi memang bagus, tapi di sisi lain ada juga nggak bagusnya. Makanya untuk mengoreksi informasi, tanya saja sama anak-anak gitu. Misalnya kalau misalnya ada seorang pendeta contoh khotbah, saudara silat dalam sabar segalanya. Terus ada orang bijak ditanya ke anak saya contoh, bapakmu bagaimana di rumah? Marah-marah bekerjanya, ditamparnya aku terus gitu. Berarti mentah semua apa yang disampaikan karena anak-anak tidak bisa berbohong gitu kan. Jadi untuk mengetahui sesuatu di rumah itu gak usah dengar perkataan orang tuanya dulu. Tanyalah anaknya. Nah, tetapi walaupun ada positifnya, tapi tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Kemudian anak-anak ini lebih mudah mengungkapkan rasa tidak puas, tidak nyaman, mengeluh, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, langsung ngambek, langsung marah. Nah itu. Kalau anak-anak mengeluh dan seterusnya, itu ciri-cirinya. Nah kemudian kalau kita ngomong sebagai orang tua, langsung menyela dia. Nah itu ciri-cirinya. Misalnya sedang serius di diskusi, sedang bersih tegang leher suami istri, saling melotot, datang anak, kamu nggak tahu apa yang terjadi. Mana tahu dia namanya pun anak-anak. Gak tahu kapan lagi hutang mau datang. Kau ini. Anak hanya menuntut apa yang dia alami. Suka menyela pembicaraan orang lain. Seringkali tidak sabar. Nah itu. Dari sisi perkataan. Jadi kalau kita sering tidak sabar, berarti itu bagaimana? Nah itu jadi tingkat kedewasaan kita itu diukur dari ini kata ini Allah yang mengilhamkan kepada Rasul Paulus.
Alkitab mengatakan 1 Timotius 3:16, segala tulisan, 2 Timotius kalau nggak salah, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan artinya dinafasi oleh Allah, dihembusi oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan memimpin orang dalam kebenaran. Nah, Tuhan mengilhami ini kepada Rasul Paulus. Jadi, mengetahui langkah yang pertama itu, kenali tanda-tanda yang menunjukkan pertumbuhan. Perkataan kita bagaimana? Sudah mulaikah ada ada filternya? Sudah mulaikah kita tidak mengeluh? Sudah mulaikah kita menghargai pembicaraan orang? Nah, itu ternyata menjadi sebuah tanda. Jadi anak ini sering dia tidak peduli dengan orang. Yang penting omongannya itu nyampe gitu. Nah, itu masalah perkataan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Artinya dia belum memahami dengan mendalam apa yang diucapkan. Belum mendalam apa yang diucapkan. Nah, misalnya kalau saya berjanji, kita nanti jumpa ya di sana jam sekian. Nah, anggota keluarga ini kan nggak tahu tentang bagaimana pentingnya saya untuk menjaga integritas dalam menepati janji. Nah, anggota keluarga kan seringkali nggak tahu gitu. Padahal saya sebagai kepala rumah tangga perlu membutuhkan dukungan untuk menggolkan janji saya. Tolong dukung saya, jangan sampai kalau saya tidak menepati, saya sebagai pemimpin, apa nanti kata orang yang kuucapkan ternyata nggak berguna. Ya apa boleh buat ya, namanya pun keluarga, mana peduli. Tapi saya mengharapkan tolonglah saya untuk, saya ada janji, saya ingin menggolkan apa yang kuucapkan supaya orang-orang mengerti tentang nilai dari perkataan itu. Ternyata kita makin dewasa, makin mengerti nilai perkataan. Tidak asal bunyi. Iya katanya, tapi kenyataannya tidak. Nah, tapi kalau anak kecil, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Nah, ternyata dari sisi perkataan ini pun harus kita perhatikan, Bapak Ibu ya. Amin. Bukan berarti nggak boleh bercanda. Tuhan itu senang canda ya. Memang walaupun di Alkitab tidak ditulis Tuhan sedang bercanda, enggak. Tapi Tuhan itu senang anak-anak Tuhan itu bersuka cita. Kita bisa membedakan antara canda dan serius. Kemudian dari sisi perasaan. Nah, jadi kalau dari perkataan Bapak Ibu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita ini harus membangun. Jadi membangunkah perkataan kita atau tidak? Itu menjadi tanda kita ini sudah level up. Nah, level up ya, judulnya, temanya kaum muda, Natal kaum muda 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Sudah bergerak ke arah yang lebih tinggi atau tidak. Kemudian dari sisi perasaan ini, kenapa ya berkata-kata, merasa, berpikir itu menjadi sebuah tanda pengenal pertumbuhan. Nah, merasa perasaan. Jadi kalau seorang anak kecil, ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Apa itu perasaan anak-anak ini? Mudah tersinggung atau marah, gitu. Mudah tersinggung dan marah. Jadi anak-anak cenderung lebih emosional, cepat marah, menangis. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, langsung marah, langsung ngambek. Di sini nggak ada begitu.
Tapi di sana sini kemungkinan ada. Ya Pak Purba ya. Di sini nggak ada itu. Di sana sini mungkin. Ini mudah tersinggung atau marah. Mana harga diriku kau buat? Kemudian cepat juga gembira. Jadi mudah sekali mereka beralih dari perasaan sedih atau marah menjadi senang dalam waktu singkat. Di satu sisi memang baik ya seorang anak Tuhan. Makanya ada dibilang gereja lain, gereja Pantekosta itu, alapan ulana Mekel tangis, toki tangis begitu. Tapi itu kan karena pengalaman kita dalam Tuhan ya. Kita tahu Tuhan itu punya kuasa ya. Makanya kadang kita bersuka cita tapi nangis begitu kan. Kadang nangis tapi bersukacita. Mereka nggak ngerti tentang sukacita yang kita alami. Tapi yang dimaksud di sini adalah secara psikologi, perasaan ini, secara emosional, secara jiwani. Ya perasaan ini ada dalam jiwa ya. Secara jiwani itu mudah tersinggung atau marah. Jadi misalnya di gereja dia mengalami hadirat Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Atau contoh keluar dari gereja terdigi seseorang patah. Langsung dia hambar. Kan bisa begitu kan? Hambar. Apalagi daerah gereja-gereja besar. Kalau gereja kita kan belum besar ya, akan besar ya. Di sana parkirnya luar biasa. Tanya di gereja tempat Fani melayani, gak usah lah disebut contoh. Ketika muji Tuhan, malaikat. Tapi setelah turun dari parkir langsung jadi berarti ada yang tadi itu apa? Yang di gereja itu tadi apa itu? Nah, jadi anak-anak ini juga cepat gembira. Jadi dia mudah beralih dari satu perasaan ke perasaan lain. Ada ceritanya Om berbakti. Kalau di Karo kan kalau meninggal, sound halak batak bahasa batak. Dia sedang menggendong anaknya, nangis-nangis juga anaknya. Digendong. Kenapa mati kau? Datang anaknya. Katanya, datang yang mama-mama yang menggendong. Untuk menghibur bayinya yang sedang digendong. Di satu sisi dia nangis, di sisi lain dia menghibur bayinya. Nangis, menghibur. Nangis, tertawa. Nah, jadi orang Kristen yang masih perasaannya ini belum bertumbuh, dia juga kurang bisa menahan emosi ya. Tanpa mempertimbangkan situasi atau tempat. Wah, hantam kromo. Gak dilihat yang mendengar itu siapa? Si baru puas, si baru bakara. Ada saya aja ya. Magris. Baru puas, saya sudah marah. Emang bagus. Tapi yang lain sakit hati semua. Yang lain tersinggung semua. Nah, jadi perasaan kita ini harus berkembang ya, karena ternyata sebagai seorang anak Tuhan, perasaan ini pun menjadi salah satu penanda bahwa kita sedang bertumbuh. Memang kita patut bersukacita ketika orang bersukacita, menangis ketika orang menangis. Tetapi harus dipimpin oleh pengenalan akan Tuhan begitu. Tidak menjadi orang yang tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol. Makanya Yeremia kalau nggak salah berkata, "Hamu ada kadongan, unang mah molo adong namudi unang songon siliban."
Karena orang Batak itu kalau ada orang meninggal, mau, ya mau, mau, ya lagi sedih dagingnya, mau, dia mau, lau, puasa borato, tega mau tong, katanya, udah tega non, tui mengodasi musik, wah akhirnya sampai kerasukan. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Berarti perasaannya itu belum bertumbuh. Belum mengenal Tuhan dengan benar. Paulus berkata, aku tahu itu kekurangan. Aku tahu itu kelimpahan. Aku tahu itu lapar. Aku tahu itu kenyang. Dalam segala hal tidak ada yang menjadi rahasia. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia. Artinya, dia itu tetap dia. Bukan berarti kalau ada berkat saudara langsung saudara diam aja. Wajar kan bersyukur, bertepuk tangan, melompat-lompat. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ada pun masalah, wajar saja kita menangis. Emosi kita itu tetap stabil. Bukan berarti kita menahan emosi kita, sementara hati kita dongkol. Bukan. Tetapi ada Tuhan yang memegang kendali. Jadi dia melihat semua dari sudut pandangnya tuh. Dia tidak berputus asa. Ketika dia diberkati, dia tidak merasa seperti di atas angin. Ketika dia mengalami masalah, dia tidak merasa bahwa dia dikerjain Tuhan. Mereka dikerjain Tuhan ya Bang, gitu. Memang begitulah hidup ini. Jadi kita harus mengerti kita dibentuk. Nah, makanya ada nyanyian. Musik enggak ada ya? Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Itu bergantian itu ya. Suka dan derita. Derita itu enggak kita cari, tetapi yang namanya di dunia itu terjadi. Diundang atau tidak diundang. Itu bergantian. Untuk apa? Memperkuat, membuat kita makin dewasa. Perasaan kita juga dibentuk oleh Tuhan. Makin dia bisa stabil. Bukan pura-pura stabil kita. Oh, aku jago bertudir nih. Dan tangis si mana bang ada masalah. Bukan itu ya. Wajar kita menangis, wajar kita tertawa, wajar kita bersukacita. Tidak bagus kan ada nyanyian sukacita lalu kita nggak bersukacita? Kasih tante, sering-sering ya. Kadang jalan. Nah, jadi perasaan. Lalu kita lihat, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Ini perasaan, ini emosi lambat. Seperti Allah kita, dia lambat marah. Gitu. Ada nyanyian itu. Bahasa Inggris memang itu ya. Dia lambat marah. Begitulah baiknya Bapak kita itu. Ya. Nah, ini pun harus bertumbuh dalam hidup kita. Kemudian tentang berpikir, ya. Ternyata cara berpikir kita pun harus bertumbuh. Nah, jadi anak-anak ini seringkali berpikir, dia pikirannya tidak rumit, ya. Dan karena tidak rumitnya, dia tidak memikirkan konsekuensi dari jangka panjangnya. Dia nggak punya perencanaan. Ternyata pertumbuhan itu dilihat juga dari sisi bagaimana dia berpikir. Memang tidak rumit itu bagus, tetapi hal yang tidak bagusnya tidak terlalu memikirkan akibat-akibat jangka panjang. Ya. Itu anak-anak. Saja dia main-main dipegang-pegang pisau, dia nggak peduli itu berbahaya atau enggak. Dia belum tahu. Ya. Kemudian kurang memahami sudut pandang orang lain.
Jadi mereka sering berpikir egosentris, memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Jadi kalau kita memikirkan terlalu banyak memikirkan diri sendiri, egosentris, itu salah satu tanda berarti kita belum level up. Berarti kita belum beranjak. Jadi mulailah ingin membantu, tapi ya apa boleh buat, kita terbatas begitu kan, bantu orang-orang. Tetapi yang penting paling tidak pikiran kita sudah mulai tidak memikirkan diri kita sendiri, memikirkan orang lain, bagaimana supaya rumah tangga orang ini baik, bagaimana supaya mereka terhibur. Banyak mulai kita memikirkan. Sementara anak kecil dia tidak memikirkan, hanya fokus kepada diri sendiri. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak-anak berkelahi tentang makanan, seringkali merampas makanan temannya, sini. Nah. Tapi ada juga sih yang kalau dilatih di rumah, dia berbagi. Itu 1-2. Tapi umumnya anak itu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Jadi kurang memahami sudut pandang orang lain. Maunya seperti yang dia pikirkan. Kemudian imajinasinya tanpa batas. Ya. Seringkali mereka mencampur adukan imajinasi dan kenyataan. Makanya banyak kan anak-anak berangan-angan. Udah jalan dia, katanya. Udah jalan. Siapa? Itu dari gang itu ada jalan. Gak ada. Gak ada. Ternyata dia mencampur adukan imajinasinya dengan kenyataan. Mungkin yang dia tonton begitu. Makanya anak-anak hati-hati tontonannya ya. Karena semua campur baur. Tak mengada-ada. Tapi ada jujurnya kadang. Jadi kita nggak bisa bedakan antara jujur dia atau tidak. Jadi pikirannya itu masih labil. Jadi pertumbuhan anak-anak Tuhan pun begitu. Kalau fantasinya itu terlalu jauh, imajinasi tanpa batas. Wah, anak Tuhan yang dewasa bisa mengerem. Wah, aduh Tuhan ampuni saya Tuhan begitu. Jadi kalau anak Tuhan imajinasinya nggak bisa direm, ini bahaya, ini masih anak-anak ini. Imajinasi itu bagus, positif. Karena Tuhan memberikan, tetapi harus memanage pikiran kita. Memanage. Jangan semua dipikiri masalah orang. Kadang-kadang kan masalah dari internet. Tengok dulu ini, begini jangan sampai. Jangan dulu, ini sedang ada masalah aku ini. Kau tambah-tambah lagi dengan masalah-masalah artis. Masalah-masalah ini dulu. Masalah pelayanan aja belum selesai. Ditambah-tambah lagi. Nah, pikiran ini ya Bapak Ibu. Jadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya pembaharuan pikiran. Nah, kecuali Pak Reza pasti sudah ngerti di sini. Ya, ya Pak Reza. Tahu Bapak Ibu, Pak Reza? Tahu maksudnya mengerti yang saya maksud? Cari tahu lah ya. Pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya? Imajinasi kita, pikiran kita harus dikontrol. Tapi anak-anak nggak dikontrol itu. Bayangkan, jadi Bapak Ibu lihatlah anak-anak terus orang lewat dari depannya, nggak apa dia, nggak diperhatikan terus sampai tanpa sadari munculnya juga. Gitu katanya. Pas dulu, balik digeser sedikit. Wah, bisa tersesat di sana, nggak bisa pulang, nggak bisa keluar. Tapi anak Tuhan yang dewasa langsung, iblis menjebak aku ini, aku nggak mau keluar, keluar. Banyak anak Tuhan begitu ya, ini bukan orang dunia nih, apalagi era teknologi sekarang ini. Wah, kita harus mampu, karena kita sudah bertumbuh dewasa dalam cara berpikir kita. Ada pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita tidak dipermain-mainkan oleh dunia ini. Kan di pikirannya dipermain-mainkan semua ini.
mengenali, apa tadi Bapak Ibu? Mengenali tanda-tanda yang menunjukkan pertumbuhan. Tanda-tanda itu apa? Berkata-kata, merasa, berpikir. Nah, Bapak Ibu cek sudah sejauh mana ini ketiga hal ini. Ini bisa menjadi penanda. Itu menjadi penanda. Ya? Nah, yang kedua, ini sekarang Paulus sudah dewasa nih. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dia bayangkan dirinya di sini. Aduh, kalau dulu aku berkata-kata, kalau dulu aku merasa, kalau dulu aku berpikir, lucu dia rasa. Aduh, gitu ya anak-anak ya, gitu. Sekarang aku meninggalkan, artinya ada transisi. Ya? Ada transisi, ada level up. Jadi untuk bertumbuh, kita harus menyadari adanya sejumlah transisi dalam pertumbuhan. Ada transisi, ada tahapan-tahapan. Aku meninggalkan, katanya. Bukan berarti, sudah yang masalah itu yang tidak penting. Justru itulah dasarnya untuk punya perkataan, perasaan, pikiran yang disempurnakan di dalam kedewasaan. Artinya ditinggalkan nilainya itu yang dulu segini, cara berbicara aku nilainya segini. Karena setelah aku dewasa, aku tinggalkan yang seperti itu. Nah, menandakan peralihan dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Misalnya ini adalah sebuah benih, dia bertahap untuk bertumbuh. Tahap ini. Kemudian ada tahap berikut, tumbuh lagi. Ada tahap berikut, tumbuh lagi. Ada transisi, dan transisi ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Ini harus kita mengerti. Jadi ketika aku kanak-kanak, aku begini, tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkannya. Artinya, supaya menjadi besar, dia harus meninggalkan, harus menanjak, meninggalkan ukuran yang minim tadi. Saya terus ada tahapan-tahapan. Nah, saudara-saudara, ini tadi Rasul Paulus, ada yang ditinggalkan, ada yang dikenakan. Oh, ini bukan Paulus, karena ini seorang wanita. Supaya adil ya, ini bayi perempuan. Ada yang ditinggalkan, ada yang dikenakan. Ini orang tua kan tidak mau menginginkan anaknya begini terus. Ada nggak? Tapi dia berpikir anaknya itu akan perempuan dia kan. Jadi ada tahapan-tahapan, tahap ini ditinggalkan, ada yang dikenakan. Jadi kalau dia ini berpikir tentang yang ini tadi, memang lucu kalau dilihat fotonya, lucu ya dilihat. Tapi nggak mungkin, aku mau jadi anak kecil lagi, nggak mungkin, karena akan menjadi terbatas. Kemudian yang berikut, transisi dalam pertumbuhan, ada waktu menjadi anak-anak, ada waktu menjadi dewasa, ada waktunya. Makanya dibilang oleh kitab Ibrani, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini yang Tuhan inginkan ya. Ada sejumlah transisi yang harus kita lewati. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Yang terakhir. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi yang ketiga, langkah yang ketiga untuk bertumbuh dalam Kristus adalah kita harus memiliki target pertumbuhan yang dituju. Harus ada target. Targetnya apa? Melihat muka dengan muka. Mengenal dengan sempurna. Ini targetnya.
Langkah awalnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nah, setelah dilahirkan kembali, dia harus terus berprogres. Ada tahapan-tahapan. Akhirnya bertemu muka dengan muka. Itu targetnya, berjumpa dengan Tuhan. Jadi seseorang dia bisa bertumbuh dengan baik jika punya target. Kenapa anak-anak Tuhan susah bertumbuh? Karena nggak punya target jumpa dengan Tuhan. Tidak ada kerinduan jumpa dengan Tuhan. Akhirnya dia tidak menyucikan dirinya. Dia tidak hidup benar. Kenapa? Nggak ada target. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Target memberikan arah dan fokus. Bapak Ibu lihat ini tumbuhan ini. Setiap tumbuhan itu pertumbuhannya selalu ke arah sinar. Ini tumbuhan ini ada dalam kotak. Tapi karena sinarnya datang dari samping, maka tumbuhan itu mengarah ke sinar. Artinya adalah pertumbuhan kita itu selalu mengarah kepada Kristus. Sang adalah terang itu. Saudara, saya bisa bertumbuh kalau arahnya kepada Kristus yang adalah terang. Akulah terang dunia. Kenapa anak Tuhan tidak bisa bertumbuh dewasa? Karena apa? Arahnya nggak tahu siapa patronnya. Tapi kalau kita mengarah kepada Kristus, kita akan naik level. Bapak Ibu perhatikan, setiap tanaman selalu mengarah arahnya itu ke cahaya. Begitulah dengan kita. Nah, kemudian karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Jadi zaman dulu cermin itu terbuat dari baja yang diasah. Jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya target, kita diberi motivasi dorongan karena tabur begitu, maka kita lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi, mungkin lebih membersihkan cermin itu. Nah, cermin itu digambarkan seperti Yesus. Kita mungkin masih melihat samar-samar. Tetapi makin lama, Bapak Ibu, makin lama kita meningkatkan motivasi kita, kita akan melihat seperti melihat cermin. Semakin jelas seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Makin jelas, Bapak Ibu bisa lihat makin jelas. Seperti itulah gambaran Yesus. Makin kita bertumbuh dewasa, makin jelas. Dulu samar-samar. Dan makin jelas lagi. Makin sempurna pengenalan kita. Dan pada akhirnya kita bertemu muka dengan muka. Jadi saudara-saudara, pengenalan itu progresif Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, apalagi hari-hari ini hari-hari yang gawat, Bapak Ibu lihat Israel sekarang, wah luar biasa. Israel adalah jam dunia. Tuhan tidak akan lama lagi datang. Mereka satu waktu akan mengakui Mesias. Sementara orang Kristen pengenalannya akan semakin jelas, semakin jelas. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Makanya kita harus bertumbuh. Anak-anak seringkali diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Disesatkan dan menyesatkan. Tetapi anak Tuhan itu, mereka akan semakin mengenal siapa Tuhan yang disembah. Kalau kita punya target, kita bisa mengukur kemajuan kita. Kita sudah sejauh mana nih? Kalau kita punya target, kalau nggak punya target, tahu aku sudah di mana nih? Gitu. Jadi saudara-saudara, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi ada kemajuan. Kemajuan itu bisa diukur. Kemajuan itu bisa diukur. Itu artinya perlu punya target, yaitu muka dengan muka, mengenal dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin. Silakan datang ke depan. Jadi kesimpulannya adalah langkah penting untuk dapat mengalami pertumbuhan dalam Kristus adalah kita mengenali tanda-tanda yang menunjukkan pertumbuhan. Perkataan kita, perasaan kita, kemudian pikiran kita, menyadari adanya sejumlah transisi dari pertumbuhan, dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, kemudian pra remaja, kemudian
kemudian remaja, pemuda, dewasa. Ada sejumlah transisi. Kemudian memiliki target pertumbuhan yang tinggi. Haleluya.